Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada zuhur kali ini kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi rumahnya ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada Kamis yang lalu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana keutamaan dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar. Dia adalah manusia utama setelah Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang manusia yang utama. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar itu di dalam surga. Wa Umaru fil jannah. Umar di dalam surga. Wa Utsman fil jannah. Utsman bin Affan di dalam surga. Kemudian Ali fil jannah. Ada 10 orang yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dia akan masuk surga. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang nomor 2 orang yang diberitakan oleh Rasulullah SAW masuk surga, yaitu Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Rasul telah mendoakan agar Islam ini dikuatkan oleh Umaraini, 2 orang Umar. Salah satu dari Umaraini itu adalah Umar bin Khattab. Dia adalah orang yang paling berani di Mekah pada saat itu. Sehingga ketika dia masuk Islam, ada kekuatan baru yang dimiliki oleh Rasul bersama sahabat untuk menyebarkan agama ini. Maka wajar kalau sahabat mengatakan bahwa khairun nas, sebaik-baik manusia ba'dar Rasul, setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakrin wa Umar. Manusia utama setelah Rasul itu adalah Abu Bakar kemudian Umar. Mengapa? Karena 2 tokoh ini memiliki peran penting dalam
penyebaran Islam sehingga Islam sampai ke tangan kita. Apa keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab sehingga dia istimewa di mata Rasul dan dijanjikan bahwa dia adalah masuk surga? Salah satu dari banyak keistimewaan beliau adalah dia adalah pemberani dan dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Umar sudah dijamin masuk surga. Namun dia terus-menerus menjaga kualitas ibadahnya. Karena begitu takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah dia mengatakan, ya laitani kunta turaba. Wahai Tuhan, seandainya aku diciptakan menjadi tanah. Mengapa? Karena tanah tidak diminta pertanggungjawaban. Sebagai manusia, Umar akan diminta pertanggungjawaban. Sebagai khalifah, dia adalah orang yang paling sederhana. Ketika Kaisar Romawi datang ke Madinah dan berkunjung ke rumah Umar bin Khattab, apa yang disaksikan? Dia menyaksikan manusia biasa yang tidur di atas pelapah kurma. Kaisar Romawi itu bertanya, mana singgasana Khalifah Islam itu? Mana kerajaan dari Amirul Mukminin itu? Dia tidak menemukan tanda-tanda kerajaan sebagaimana biasanya kerajaan yang ada di daerah Romawi. Dengan kualitas kesederhanaannya itu dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa itu, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dakhaltul jannah, kata Rasul, aku bermimpi masuk surga. Fa idza ana bi qasri minal zahab, dan saya melihat ada istana dan emas. Fakultu, maka aku bertanya, liman hadza qasru? Untuk siapakah istana dan emas ini? Qalu, maka penghuni surga itu menjawab, lisababi min Quraisy, dari untuk pemuda Quraisy. Wa dhanantu anni ana. Rasul menyangka bahwa pemuda Quraisy itu adalah dia. Fakultu, dan aku bertanya, kata Rasul, aku bertanya kepada penjaga surga itu, waman huwa, siapa dia? Faqalu, penjaga surga itu mengatakan, Amr bin Khattab, Umar bin Khattab. Coba bayangkan, Umar bin Khattab masih hidup, tapi sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu ada istana dan emasnya. Rasul menyangka bahwa itu adalah surga yang disediakan oleh Allah untuknya, tetapi bukan. Itu surga untuk Umar bin Khattab. Dalam riwayat lain nyatakan bahwa ketika Rasul bermimpi dan masuk surga, maka ada bidadari-bidadari cantik di dalamnya. Dan Rasul bertanya, surga ini untuk siapa? Penjaga itu mengatakan, surga ini untuk Umar bin Khattab. Maka kemudian Rasul tidak singgah ke surga itu, takut Umar bin Khattab cemburu kalau nanti Rasul masuk ke surga itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu istimewanya Umar bin Khattab di mata Rasul dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak bisa menjadi Umar bin Khattab pada zaman sekarang ini? Secara pribadi
Mungkin kita tidak bisa menjadi Umar bin Khattab, tetapi kualitas amalan ibadah Umar bin Khattab itu bisa kita tiru. Karena dia adalah manusia biasa. Dia bukan nabi, bukan rasul. Dia manusia biasa. Mengapa dia dijanjikan surga oleh Allah? Karena kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mempelajari lebih mendalam tentang manusia utama ini, sehingga kita bisa untuk mencontoh, mentauladani ibadah-ibadah beliau. Kualitas dan kuantitas ibadah beliau itu luar biasa, sehingga kita ikut juga menjadi orang yang dijamin oleh Allah masuk surganya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.